Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Bapak Agus Nero Sofyan serta rekan-rekan yang saya banggakan sekalian. Perkenalkan, nama saya Jovanka Farmanika Putri yang ber-NPM belakang 097. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Transformasi Komunikasi Bisnis Digital yang Memperkuat Efikasi Diri dan Kinerja Karyawan Gen Z. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pergeseran masif kultur kerja modern yang kini sangat bergantung kepada ekosistem digital, serta bagaimana dampaknya terhadap kesiapan mentalitas tenaga kerja muda. Nah, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, presentasi hari ini akan saya bagi ke dalam 5 agenda utama. Yang pertama yaitu ada pendahuluan yang membahas latar belakang dan urgensi masalah. Lalu yang kedua ada metode mengenai bagaimana data dalam penelitian ini dikumpulkan dan juga diolah. Lalu yang ketiga ada hasil dan pembahasan yang memaparkan temuan statistik di lapangan. Dan keempat, itu ada simpulan yang merangkum hasil akhir dari analisis. Serta yang kelima atau yang terakhir adalah daftar pustaka sebagai rujukan teoritis penelitian ini. Nah, mari kita masuk ke bagian pendahuluan. Di era digitalisasi saat ini, dinamika komunikasi bisnis berubah cepat dari konvensional ke platform digital. Namun, realitanya, kegagalan dalam mengelola saluran digital ini sering kali memicu ambiguitas peran dan penurunan produktivitas pada tenaga kerja muda. Ketidaksiapan infrastruktur tidak hanya mengacaukan alur kerja, tetapi juga memberi tekanan psikologis. Disinilah aspek psikologis seperti efikasi diri atau keyakinan individu terhadap kemampuannya menjadi sangat krusial. Tanpa efikasi diri yang kuat, karyawan Gen Z seperti kita itu cenderung pasif dan menghindari keputusan yang strategis. Lalu kita akan membahas kebaruan atau biasa disebut dengan novelty. Dari penelitian ini terletak pada lokus amatan yang berfokus kepada karyawan generasi Z di sektor industri kreatif di Kota Bandung. Dengan mengintegrasikan variabel literasi digital. Mengapa Gen Z di industri kreatif? Karena karakteristik mereka sangat bergantung kepada teknologi, tetapi di sisi lain, mereka juga paling rentan terhadap digital burnout. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh transformasi komunikasi bisnis digital terhadap efikasi diri karyawan dan dampaknya pada kinerja akhir karyawan. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana penelitian ini dijalankan? Nah, kita akan beralih nih ke bagian metode. Jadi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei objektif untuk menguji hubungan antara variabel secara statistik. Subjek penelitiannya adalah karyawan tetap kategori generasi Z atau kelahiran 1997 sampai 2012 yang bekerja di industri kreatif wilayah Bandung. Data primer dikumpulkan secara daring melalui penyebaran kuesioner terstruktur via Google Form dengan mengadopsi skala efikasi diri, Bandura, dan diukur menggunakan skala Likert 1-5. Nah, setelah data terkumpul, teknik analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling atau SEM berbasis Partial Least Square atau PLS menggunakan program Smart PLS untuk menguji validitas, reliabilitas, serta signifikasi hubungan antar variabel. Sekarang, mari kita lihat ke bagian yang paling krusial, yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan pengolahan data dengan Smart PLS, ditemukan 3 temuan utama. Yang pertama, itu adalah transformasi komunikasi bisnis digital terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap efikasi diri karyawan Gen Z dengan nilai koefisien jalur atau beta sebesar 0,485. Dan yang kedua, efikasi diri terbukti memediasi secara parsial atau partial mediation hubungan antara komunikasi bisnis digital dengan kinerja karyawan dengan nilai total efek mencapai 0,612. Dan yang ketiga, yaitu nilai R-square untuk variabel kinerja adalah 0,542. Artinya, kombinasi model komunikasi digital dan efikasi diri ini mampu menjelaskan variasi kinerja karyawan sebesar 54,2%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.
Secara praktis, pola komunikasi digital yang interaktif, transparan, dan minim distorsi melalui platform seperti Slack, Discord, atau Trello sukses meminimalisasi hambatan psikologis kerja. Temuan ini membuktikan sebuah novelty, yaitu teknologi komunikasi tidak boleh menurunkan kapasitas mental Gen Z, melainkan bertindak sebagai akselerator kepercayaan diri operasional asalkan kultur komunikasi internal perusahaan bersifat suportif dan juga dua arah. Seperti itu. Nah, sampailah kita kepada bagian simpulan. Ya, penelitian ini secara mutlak menyimpulkan bahwa transformasi komunikasi bisnis digital memberikan kontribusi positif yang signifikan dalam memperkuat efikasi diri, yang pada gilirannya sukses mendongkrak performa kerja karyawan Gen Z di industri kreatif. Keberhasilan adopsi teknologi di perusahaan ternyata bukan lagi sekedar masalah infrastruktur IT, melainkan bagaimana manajemen membangun ekosistem digital sebagai ruang interaksi yang aman, inklusif, dan juga suportif bagi mental profesional karyawan. Mengingat penelitian ini terbatas pada klaster industri kreatif perkotaan, saya merekomendasikan peneliti masa depan untuk memperluas lokus amatan pada sektor dengan birokrasi kaku seperti BUMN atau manufaktur tradisional serta mengeksplorasi variabel tambahan seperti gaya kepemimpinan digital atau e-leadership atau beban kerja metal atau cognitive workload seperti itu. Nah, teori-teori dalam penelitian ini didukung oleh berbagai literatur kredibel, mulai dari teori dasar efikasi diri oleh Bandura di tahun 1997 hingga kajian komunikasi bisnis digital terkini seperti Sari DKK di tahun 2025 dan Wardaning di tahun 2024. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa investasi kepada infrastruktur komunikasi digital harus berjalan beriringan dengan dukungan terhadap aspek psikologis karyawan agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Seperti itu. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana transformasi komunikasi digital mampu memperkuat efikasi diri dalam kinerja-kinerja rekan-rekan generasi Z. Semoga pemaparan ini memberikan manfaat dan pandangan baru bagi kita semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.